Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, siswa-siswi SMP Dr. Wahdin Sudirohusodo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak Bapak seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu yang lalu, Bapak telah menjelaskan tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki bagian-bagian yang disebut rangkaian gagasan. Rangkaian gagasan tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Sedangkan rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Berdasarkan letak gagasan umum, paragraf terbagi atas beberapa bagian, seperti paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Di sini Bapak harapkan anak-anak Bapak sudah memahami mengenai menyimpulkan isi teks eksposisi. Selanjutnya, coba buka bukumu halaman 75 tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan maupun dibaca. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Seperti kita ketahui bahwasanya teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lainnya. Kalaulah kita perhatikan kembali contoh teks eksposisi yang telah kita pelajari pada bagian terdahulu, di situ bisa kita lihat bahwasanya teks-teks eksposisi tersebut terdiri atas bagian-bagian tertentu seperti tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Yang dimaksud dengan tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Sedangkan rangkaian argumen yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Kalau penegasan ulang berfungsi sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Sekarang coba perhatikan struktur teks eksposisi ini. Kalaulah kita perhatikan bagian tesis, di dalam tesis terdapat isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Sedangkan di rangkaian argumen, isinya itu terdapat pendapat-pendapat dan fakta. Kalau di bagian penegasan ulang, biasanya isinya mengenai simpulan dan ringkasan. Berikut ini adalah contoh analisis struktur untuk teks berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu disebut tesis karena pengenalan permasalahan utama,
kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama dalam pembahasan teks tersebut. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kalau kita perhatikan pada kutipan tersebut, merupakan contoh argumen atau pendapat yang ada di dalam teks nasib hutan kita semakin buruk adalah: pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Ketiga, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Kelima, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Selanjutnya, contoh penegasan kembali. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Kalaulah kita perhatikan contoh teks tersebut, bagian itu merupakan suatu kesimpulan dari paparan sebelumnya. Hal itu ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jelas semakin. Itulah mengenai pembahasan struktur teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Coba perhatian kembali kata-kata yang digunakan di dalam teks eksposisi. Misalnya teks yang berjudul "Nasib hutan kita semakin suram". Teks tersebut memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus. Sekarang kita bahas satu persatu. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu hal keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus, sehingga tidak ada di dalam kamus umum. Karena kita membahas topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasan, maka istilah-istilah yang muncul tentu saja masalah tentang kehutanan, seperti penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Selanjutnya kita bahas kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Kausalitas merupakan anggapan dasar pada sains. Para peneliti akan melakukan sebuah eksperimen untuk mendapatkan sebuah bukti dari kausalitas yang ada untuk mendapatkan sebuah bukti atau fakta nyata. Secara sederhana, bila dijabarkan ke dalam bahasa Indonesia, kausalitas adalah keterkaitan antara sebab dan akibat. Biasanya kata-kata yang digunakan dalam kausalitas ini adalah kata-kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian,
pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Itulah kata-kata yang digunakan pada hubungan argumentasi kausalitas. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Kata-kata yang sering digunakan di dalam kata kerja mental atau mental verba ini adalah kata-kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Kata perujukan adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Karena fungsi kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Kata-kata yang digunakan dalam kata perujukan biasanya seperti kata-kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Yang dimaksud dengan kata-kata persuasif yaitu kata-kata yang mengajak, membujuk, ataupun menyuruh. Kata-kata persuasif yang sering digunakan seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Sekarang perhatikan tabel berikut, di mana di dalam tabel tersebut terdapat makna denotasi dan makna konotasi. A. Makna denotasi. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Di sini makna denotasinya adalah penebangan liar. Sedangkan makna konotasi nomor 1, daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Lautan manusia termasuk makna konotasi. Makna denotasi B. Kondisi demikian mengakibatkan semakin merajalela penebangan liar. Penebangan liar termasuk makna denotasi. Sedangkan nomor 2, matanya tiba-tiba menjadi liar begitu melihat ibu-ibu yang mengenakan banyak perhiasan. Matanya tiba-tiba menjadi liar termasuk makna konotasi.